Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wardani, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi pada ayam. Sistem pencernaan mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang ke proventiculus. 3. Crop atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat, proventiculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Yang kelima, pankreas berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksogrin. Yang keenam, hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. Yang ketujuh, usus halus merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang telur otot dan terdapat 3 duodenum, jejunum, ilium, serta terjadi absorpsi saat makanan. Yang kedelapan, usus besar berfungsi mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa renik di dalamnya. Yang 9, kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Selanjutnya, sistem reproduksi ayam betina. 1. Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung. Sebagai penghasil ovum, terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, ovida merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovida yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari ovida yang dengan panjang 9 cm berfungsi sebagai tempat ovulisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum merupakan saluran lanjutan dari ovida sepanjang sekitar 33 cm berfungsi untuk proses perkembangan telur tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan isthmus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Yang keenam, uterus merupakan bagian ovida yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm uterus. Berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh, vagina merupakan bagian paling belakang dari ovida dengan panjang 12 cm. Vagina diakhir dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Sistem reproduksi ayam jantan. 1. Testis. Testis pada ayam jantan memiliki ukuran sekitar 5 cm pada saat musim kawin dan memiliki warna putih. Secara umum, ejakulat yang bisa dihasilkan oleh seekor ayam jantan tidak lebih dari 1 mili, menghasilkan cairan warna putih yang bisa disebut sperma. Yang kedua, epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju ke vas deferens. Yang ketiga, vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dengan penis untuk mengeluarkan sperma. Yang keempat, papilas. Papilas berfungsi sebagai penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Yang kelima, kloaka berfungsi sebagai alat ukur mengeluarkan sperma. Selanjutnya, sistem pernapasan pada ternak unggas. 1. Hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. 2. Laring berfungsi sebagai pencegah benda asing ke dalam laring. 3. Trakea berfungsi menyalurkan udara ke bronkus. 4. Bronkus
berfungsi memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri. 5. Bronkiolus, berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. 6. Paru-paru, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem peredaran darah. 1. Jantung berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Hati berfungsi mengganti sel darah merah atau eritrosit yang rusak. 3. Cairan empedu berfungsi untuk memberikan warna pada fases. 4. Ginjal berfungsi sebagai proses penyaringan darah menuju urin. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.